Masih bersama saya Aiman Wicaksono di Rakyat Bersuara. Kali ini saya mau sedikit dulu keluar dari perdebatan soal MK. Tapi saya terusik dengan, ya tiba-tiba saya teringat dengan pernyataan dari beberapa tim hukum Amin yang menyatakan bahwa ada 10 ahli dan saksi, kalau tidak salah koreksi, yang mundur untuk maju bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Ada yang menyebutkan diantaranya ada intimidasi, ada yang menyebutkan saya nggak berani menyebut itu intimidasi atau tidak. Apa sih yang sungguh terjadi? Saya mendengarkan pertama kali dari Bung Refli. Silakan Bung Refli. Iya, terima kasih ya. Ini kan untuk kebaikan pemilu kita juga ya. Jangan sampai kemudian kebenaran itu dihalangi oleh hal-hal seperti ini. Jadi kalau saksi saya tidak tahu persis karena kita pembagian tugas ya. Tapi ahli saya terlibat penuh. Jadi kita ada menghubungi 6 ahli. Oke. 2 dari awal memang tidak bersedia, 2. Tapi 4 ini bersedia, sudah. Tapi menjelang hari terakhir, akhirnya mengundurkan diri. Hari Minggu itu berarti ya? Ya, alasannya macam-macam. Ada alasan dilarang ibunya, ada alasan dilarang perusahaannya, ada alasan dilarang ibunya, perusahaannya, kemudian dilarang organisasinya, karena perusahaan sama organisasi berbeda ya. Dan kemudian ada yang tidak jelas alasannya ya. Pokoknya nggak bisa aja. Padahal semua orang yang kita hubungi orang yang menggebu-gebu sekali soal pemilu dan kecurangan pemilu. Sampai kemudian di antara 4 itu 2 itu langsung ditelepon oleh capres kita. Mas Anies? Iya. Oke. Saya meminta untuk 1 ini karena saya membutuhkan keterangannya, meminta kalau memang oke, nggak bisa katanya. Bagaimana kalau capres langsung yang telepon ibunya? Boleh dicoba silakan. Tetap kekeh. Apa kata ibunya? Nggak mau. Jadi ya saya nggak etis dong menyebutkan alasannya. Tetap nggak boleh. Tetap nggak bisa. Indikasinya ketakutan atau apa? Kita kan nggak bisa ekspresinya untuk apakah dia gigi. Dari jawaban kan bisa dibaca. Jadi, dia alasannya personal, selalu jantungan. Kalau anaknya membuat statement-statement yang keras gitu-gitu, kita bilang ini enggak, ini kan cuma untuk di keahliannya aja, nggak perlu ngotor-ngotor, kan cukup menyampaikan keahliannya. Tetap nggak bisa, karena dia merasa bahwa personally dia kalau selalu ada yang begitu-begitu dia deg-degan gitu. Tapi di sisi lain ada kata-kata yang mengatakan dia tidak enak gitu. Tidak enak? Ya, oke lah. Tapi saya nggak bisa spesifik ya. Tidak enak pada siapa nggak disebutkan? Disebutkan dong. Tapi kalau saya spesifikkan, oke. Ya artinya saya kan juga harus memegang kode tidak etiknya. Enak kepada siapa itu tentu disebutkan dari pihak yang berseberangan misalnya? Enggak, pokoknya intinya dia tidak enak sama seseorang yang dia sebutkan, tapi saya nggak bisa sebutkan secara spesifik. Oke, kadang-kadang tapi sebentar dulu, Bang. Saya ini sedang bercerita, ya kan? Jadi yang intinya adalah kalau kita bicara tentang penolakan begini. Sebentar, ada WhatsApp-nya nggak? Boleh nggak dibaca? Salah satunya. Salah satunya? Iya. Boleh lah. Iya. Tanpa menyebutkan nama tentu. Iya. Anda yang mau yang dilarang ibunya atau dilarang perusahaannya? Yang dilarang ibunya dulu deh. Dilarang ibunya ya. Iya. Gini. Nggak usah lengkap, betul. Nggak usah lengkap. Saya agak edit sedikit ya. Maaf sekali, ada perkembangan baru. Saya tidak bisa jadi ahli di MK. Setelah berdiskusi panjang dengan istri dan orang tua kami, dengan berbagai alasan, saya tidak dapat restu untuk jadi ahli. Yang paling memberatkan, istri dan ibu saya tidak setuju. Ya, ibu tidak mau saya bikin pernyataan politik. Ya, ini kutipan yang saya agak ubah sedikit. Ibu nggak kuat dan kepikiran terus kalau bikin ribut. Gitu bayangin. Ini sosok yang sebelumnya bahkan sering vokal terhadap penyelenggaraan pemilu, kecurangan dan lain sebagainya. Iya, nggak mungkin kan kita cari yang kaleng-kaleng kan ahlinya kan. Itu. Nah kalau yang perusahaan ada lagi. Okay. Nah perusahaan itu
Bang Andi Sebentar, Bang Andi. udah gemes aja dia pengen nganu. Ya. Oke. Saya mengungkapkan. Coba kalau dia tetap di 01, benar semua nih pernyataan saya ini. Ada yang salah, ya. Kemudian dia udah sebelumnya sudah kan mengatakan, oke, apalagi ya. Nah ini ya sebelumnya sudah dia. Nah ini yang penolakannya. Assalamualaikum. Kembali saya memohon maaf setelah kembali mendiskusikan dengan internal apa saya nggak sebut ya, memperhatikan arahan dari pimpinan, hasilnya sebagai berikut. 1. Titik-titik adalah badan usaha, bermitra pada semua kelompok, meskipun dalam Pilpres 2024 tidak terlibat dalam tim pemenangan manapun. Tetapi mitra titik-titik yang terdiri dari kandidat legislatif berasal ini sebenarnya, tapi berasal dari semua koalisi yang ada di Pilpres. Titik-titik sedang menyiapkan kerja survei dan pemenangan di Pilkada 2024 dan lain sebagainya. Nah, saya bilang, oh tapi dia bilang ini, saya mengeluh. Beberapa calon ahli lain juga mengundurkan diri. Pertanda apa ini? Saya yang WA dia. Dia bilang begini. Dia bilang begini ya. Siapa yang berani melawan kezaliman dari penguasa? Kecuali tokoh sekaliber saya. Maksudnya dia bilang saya kakak, saya agak ubah sedikit. Kecuali tokoh sekaliber, saya juga nggak melawan juga. Apalagi saya, anak kemarin sore belum punya keberanian, bahkan setitik. Maafkan. Salah satu pimpinan saya ada di tim Pak titik-titik kemarin. Jadi saya hanya ikut saja. Ya itulah yang terjadi. Jadi kalau saya mengerti ceritanya ada saksi-saksi ahli yang diajukan, terus kemudian tidak bersedia. Kira-kira begitu kan? Tapi kok terus 6 orang. Nah, tapi kok kenapa konklusinya langsung, oh ini pasti ada intimidasi. Jangan-jangan emang tidak bersedia. Saya pun juga seringkali diundang ke sini, diundang ke sana. Kadang-kadang saya malas, saya bikinlah alasan-alasan macam-macam. Supaya nggak enak hati kita orang Indonesia, nggak ingat. Tapi ini konfirmasi, jadi bukan intimidasi ya? Karena ada beberapa tim Anda yang mengatakan intimidasi, di antara Mas Mustafa Mana Nakawan. melompatnya, tiba-tiba konklusi Saya melompat tambahkan begitu. sedikit. Ya. Gini, kita ini kan bukan anak kecil ya kan. Yang namanya intimidasi itu ada hard intimidation, ada yang soft. Anda kalau hard itu adalah, kalau kamu tetap maju saya tangkap. Itu kan kepada anak kecil yang bisa ditakut-takuti. Tapi kalau dia tokoh besar, nggak begitu caranya, ya kan? Senyumin aja. Sebentar gitu. dulu, bukan begitu caranya. Melipir ke keluarganya, ya kan? Atau ke eksistensinya, atau ke kerjaan. Udahlah, banyak orang yang justru mundur ketika bukan karena hard intimidation tapi soft intimidation. Udah paham lah yang begitu-gitu. Artinya dia ini tidak yakin dengan dia tidak yakin sendiri dengan apa nilai perjuangannya kalau dia punya sesuatu pendapat yang sangat kuat. Saya juga sering begitu. Saya bilang istri Bang Andi ya, istri saya ini saya udah baca itu hadis Nabi ya. Udah lama saya nggak pernah ketemu sama istri ini. Dia larang ada istri 3 perkara yang didahulukan. 1, sholat tepat waktu, itu yang saya baca, mudah-mudahan tidak salah. 2, patuh pada orang tua. 3, baru jihad fisabilillah. Saya kan mau membantah, ini kan jihad. Ternyata patuh pada orang tua lebih tinggi daripada jihad fisabilillah. Udah diam aja saya. Kalau nggak dapat izin ibunya gimana? Ini semua spekulasi tentang kenapa seseorang bersaksi dan semua ada yang tidak mau bersaksi. Yang tidak mau bersaksi ya sudah, memang pendapatnya tidak relevan. Nggak relevan gimana bang? Sangat relevan. Ya, kita membutuhkan. Dia tidak mau bersaksi kok. Ini ujung tombak. Ya tadi saya katakan, kalau ibu abang bilang nggak bisa, ibu jantungan, ibu deg-degan, siapa yang berani maju? Jangan-jangan memang ibunya deg-degan. Saya strata kedua, saya bilang strata kedua. Kenapa? Jihad fisabilillah itu strata ketiga. Kalau jihad fisabilillah itu strata pertama, saya tuntut dia. Saya mau naik Gitu. motor ke Jogja. Istri saya macam-macam aja kalau saya. Kalau istri itu nggak masuk tadi. Makanya. Yang masuk Ibu itu pun patuh juga pada begitu. orang tua. Ibu pun juga begitu. Gitu. Tapi bagi saya itu alasan-alasan yang bisa saja benar, bisa saja dibuat-buat. Tidak bisa kita Nggak ambil konklusi ada. langsung Nggak ada, bahwa itu benar. ada intimidasi. Dan Nggak ada, itu orang yang kredibel. Ya. Oke, baik, kita kembali lagi saat lagi di Rakyat Bersuara untuk sesi terakhir.